Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Ide Bunda Al. Terima kasih untuk teman-temannya udah klik video ini, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan skip iklannya ya. Karena di video kali ini aku mau share lagi rutinitas mingguanku, yaitu belanja mingguan dan food preparation. Dan ini aku udah sampai pasar, dan ini gak jauh dari rumahku, hanya perlu makan waktu sekitar 5 menit. Di pasar ini untuk persayurannya lumayan lengkap ya teman-teman, cuma aku kurang rekomen untuk perlaukannya karena kurang lengkap dan kurang seger kalau untuk ayamnya. Jadi untuk ayamnya nanti aku belinya di tempat tetanggaku yang biasanya. Nah, ini pertama aku datengin ke lapak tahu, aku mau beli tahu kopong, kemudian lanjut aku mau beli persayurannya. Nah, untuk sayurannya ini seger-seger banget ya teman-teman. Jadi kalau persayuran pasti aku lengkapin belinya di sini. Pokoknya jangan skip video ini karena nanti aku sertain harga-harga yang aku beli ya. Nah, sebelum food prep, siapkan dulu food container, tisu, talenan, dan pisau. Nah, pertama ini aku beli hati ayam setengah kilogram, harganya 10.000. Udah aku cuci sampai bersih dan aku jadikan satu porsi masak seperti ini. Rencananya mau aku buat tahu ati. Nanti simpannya di freezer, kalau mau memasak turunkan ke chiller selama semalaman. Kemudian aku beli ayam satu ekor, harganya 35.000. Aku beli di tempat yang sama dengan beli hati ayam di tempat tetanggaku ya teman-teman. Nah, untuk ayamnya aku bagi menjadi 3 porsi masak seperti ini. Ini aku potong bervariasi teman-teman, jadi ada yang normal dan ada yang kecil. Nah, untuk kecilnya aku letakkan di ujung, nanti niatnya mau buat sayur sop. Dan untuk potongan yang biasa aku bagi menjadi 2 porsi, biasanya nanti mau aku goreng atau aku bikin crispy. Kemudian aku beli lele 1 kg, harganya 23.000. Udah aku cuci sampai bersih juga ya teman-teman. Ini aku bagi menjadi 2 porsi masak seperti ini, nanti simpannya di freezer juga. Nah, lanjut untuk tahu kopongnya ini aku beli 5.000, dapat sebanyak ini ya teman-teman. Nah, jadi ini mau aku buat tahu ati, makanya hati ayamnya aku jadikan satu karena nanti mau aku tumis dulu dan langsung aku masukkan ke tahunya. Nanti aku share resepnya ya teman-teman. Ini simpannya cukup di chiller aja. Kemudian aku beli tempe 5.000, dapatnya 6 papan. Harusnya kan satu papannya itu 1.000 ya teman-teman, cuma ini dibonusin jadi dapat 6 papan. Kemudian lanjut untuk semua food containernya ditutup rapat seperti ini, nanti langsung dimasukkan ke freezernya. Makanya untuk penyimpanan aku pastikan dahulukan untuk perlaukannya biar nanti bisa langsung disimpan di freezer. Yang penting teman-teman jangan lupa sebelum menyimpan lauknya itu wajib banget harus dicuci sampai bersih. Nah, jadi nanti tinggal dimasak aja. Tapi untuk lelenya itu sebaiknya nanti sebelum dimasak dicuci lagi karena biasanya lele mengeluarkan lendir. Nah, lanjut aku mau bongkar persayurannya. Aku beli kangkung harganya 2.000, kemudian kacang panjang 3.000, kemangi 2.000, paket sayur sop 3.000, kol 4.000, timun setengah kilogram 6.000, tomat 1.000, mie kuning 3 ayam 5.000, bawang putih 3.000, cabai campur 5.000, kecap 6.000, tepung bumbu sajiku 3.000, ketumbar 2.000, kaldu bubuk 2.000. Dan untuk total belanjaku kali ini totalnya Rp125.000. Nah, pertama-tama aku mau ngeluarin stok yang ada di kulkas dulu ya teman-teman. Jadi ini masih ada sisahan tomat yang aku belanja sebelumnya. Untuk tomat ini aku lap-lap dulu berhubung basah. Nah, karena tomatnya masih ada makanya aku tadi beli tomatnya sedikit aja. Nah, untuk alasnya aku ganti dengan yang baru. Kemudian masukkan tomat yang baru dibeli dulu, dan untuk stok yang lama diletakkan di paling atas, nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Kemudian buka percabeannya, ini alhamdulillah masih bagus-bagus banget, tapi aku keluarin dulu. Dan untuk kotaknya aku lap-lap dulu, aku ganti dengan tisu yang baru, atau teman-teman yang gak punya tisu bisa diganti dengan kertas, itu sama aja. Nah, sebelum simpan aku buang tangkainya terlebih dahulu, jadi aku susun dulu atau aku sortir dulu cabenya yang baru. Jadi aku pisahin antara cabai merah dan cabai rawit hijaunya. Dan perlu diingat untuk cabenya pilih yang segar-segar aja, kalau ada yang busuk harus langsung dibuang supaya nggak menular ke cabenya yang lain. Nah, ini aku masukkan cabenya yang baru dulu, dan untuk cabenya yang lama aku pisahkan dulu baru aku masukkan di atasnya. Penyimpanan seperti ini bisa awet banget ya teman-teman, bisa lebih dari 2 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan. Nah, itu bawang putih yang lama aku ganti dengan bawang putih yang baru.
Fungsinya bawang putih untuk menyerap bakteri yang ada di cabenya. Lanjut aku mau simpan stok terong ungu yang masih ada di kulkas. Alhamdulillah ini masih segar banget. Kemudian untuk kotaknya aku lap-lap dulu dan aku ganti tisu yang baru. Nah, untuk terongnya berhubung basah jadi aku lap-lap dulu dan langsung aku masukkan ke kotaknya. Nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah ya. Kemudian untuk penyimpanan timun caranya pun sama, siapkan food container yang dialasi dengan tisu langsung dimasukkan seperti ini. Nanti simpannya sama di chiller juga. Kemudian untuk penyimpanan kolnya aku siapkan food container yang seperti ini dan aku alasi dengan tisu. Nah, ini berhubung bagian pangkalnya itu basah jadi aku alasi lagi atau aku tempelkan lagi dengan tisu. Nanti simpannya di chiller juga ya. Lanjut aku mau simpan paket sayur sopnya. Siapkan dulu food container panjang seperti ini yang udah dialasi dengan tisu. Kemudian aku bongkar, aku kasih lihat dulu isinya apa aja ya teman-teman. Nah, ini ada daun seledri dan daun bawang. Kemudian ada buncis, ada kol. Nah, ada wortel dan kentang juga. Nah, untuk penyimpanannya langsung disimpan seperti ini aja, nggak perlu dipotong-potong. Termasuk yang lainnya juga langsung aku simpan seperti itu aja. Nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah ya. Nah, untuk sayur sop ini selain bisa untuk sayur sop bisa juga untuk bahan bakwan sayur. Kemudian lanjut untuk penyimpanan kacang panjang. Nah, ini ikatannya belum aku buka dulu, aku buang dulu bagian pangkalnya yang keras itu. Kemudian aku buka ikatannya, nah baru aku potong-potong. Aku simpannya di kotak kecil yang udah aku alasi dengan tisu. Untuk kacang panjang ini bisa awet lebih dari seminggu, yang penting nggak lebih dari 2 minggu ya teman-teman. Nah, untuk bagian ujungnya juga itu harus dibuang ya. Nah, ini udah selesai, langsung aku masukkan ke kotaknya. Lanjut untuk penyimpanan kemangi juga ini cukup mudah ya. Siapkan food container kecil yang dialasi dengan tisu. Nah, supaya nanti nggak ribet lagi jadi aku potong seperlunya yang nanti bakalnya dimakan seperti ini aja. Oh ya, untuk persayurannya itu simpan dalam keadaan kering, jadi jangan dicuci dulu ya teman-teman supaya nggak lembab dan nggak cepat busuk. Rencananya kemangi sebanyak ini nggak buat aku lalap ya teman-teman, jadi mau aku buat sambal tempe kemangi, makanya aku beli tempenya banyak banget. Nah, untuk resepnya pernah aku share di YouTubeku yang udah lama, teman-teman bisa scroll aja. Nah, next video aku bikinin deh videonya yang baru ya. Lanjut untuk penyimpanan kangkungnya, siapkan food container yang besar yang dialasi dengan tisu. Kemudian aku potong-potong dulu, aku pilih bagian batang yang muda sambil dipencet-pencet gitu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Lanjut aku belah menjadi dua seperti ini. Nah, baru aku potong-potong supaya nggak ada hewan-hewan kecil yang ada di dalam batang kangkungnya. Aku belah juga berhubung batangnya besar ya teman-teman. Biasanya kalau batangnya kecil itu langsung aku petik aja, nggak perlu dibelah seperti ini ya, sesuai selera teman-teman semua. Teman-teman bisa ikutin cara ini atau bisa langsung dipetik. Oke deh, aku skip videonya supaya nggak lama-lama. Ini langsung aku masukkan semua kangkungnya, nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk kangkung ini cukup awet ya teman-teman, tapi sebaiknya untuk persayuran yang hijaunya itu dimasak lebih dulu dibanding sayuran yang lain. Nah, lanjut aku mau simpan bawang putihnya, ini aku masukkan ke kotak seperti ini, nanti simpan di suhu ruang. Dan alhamdulillah itu masih ada stok bawang merah, insya Allah cukup untuk 1 minggu. Nanti kalau memang gak cukup aku beli di warung aja. Nah, lanjut untuk tepung bumbunya aku letakkan di toples tepung bumbu seperti biasanya seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku tuliskan di description box ya. Nah, lanjut aku mau simpan ketumbarnya. Aku lebih suka ketumbar butiran seperti ini ya teman-teman, karena aromanya lebih keluar dibandingkan ketumbar bubuk. Nah, itu aku simpannya di toples jadul, alhamdulillah masih awet, makanya belum aku ganti. Nanti simpannya di suhu ruang. Nah, kemudian untuk kaldu bubuknya juga sama, aku simpan di kotak jadul seperti ini. Nah, ini aku buka semuanya dulu dan langsung aku masukkan seperti ini. Nah, untuk merek ini kalau disimpan di toples itu nggak bakal meleleh, kecuali kalau merek lain itu pasti meleleh. Nanti simpannya di suhu ruang juga ya. Nah, lanjut untuk penyimpanan kecap manisnya aku letakkan di botol seperti ini. Nah, ini dibuka dulu dan langsung aku masukkan semuanya. Nah, ini aku beli kecap manisnya lebih banyak dari biasanya karena rencananya mau aku buat sambal kecap. Untuk kecapnya ini nanti aku letakkan di kulkas ya teman-teman supaya nggak mengundang semut.
Untuk minyak simpan seperti ini aja. Nah, ini dia hasil belanja mingguanku kali ini. Alhamdulillah udah tersusun rapi dan ini siap diletakkan di tempatnya masing-masing. Untuk food container yang mau dimasukkan ke kulkas jangan lupa ditutup rapat dulu ya teman-teman. Nah, itu untuk cabenya aku alasi lagi dengan tisu supaya lebih awet. Manfaat belanja mingguan dan food prep seperti ini banyak ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang pastinya. Dan untuk kulkasnya jadi lebih terlihat rapi, yang otomatis kita nggak bakal malas masak lagi. Nah, di akhir video aku kasih lihat hasil food prepku yang udah aku susun rapi di kulkas. Alhamdulillah ini udah rapih banget, ini siap untuk dimasak. Jadi untuk 1 minggu ke depan kita nggak perlu capek-capek lagi karena semuanya udah tersusun rapi seperti ini. Berhubung udah di akhir video, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah support semua videoku, terutama untuk yang udah subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.